Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Nana Sumarna, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Angsana 3, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan bagi seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah SDN Padamudi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bapak sudah meluangkan waktu, kemarin kita janjian ya. Kemudian Bapak insya Allah katanya siap, dan ini luar biasa kesempatan yang bagus bagi saya, dan juga Bapak telah memberikan waktunya untuk kita kegiatan hari ini. Baik, pada kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini Pak, kami diminta untuk mewawancari kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Ya, mungkin untuk langsung saja Pak ya, untuk pertanyaan yang pertama. Kita akan berbincang-bincang tentunya ya. Yang pertama, tentunya Bapak sebagai seorang pemimpin, seorang kepala sekolah, dan juga sekaligus ketua Kuaran atau Kuartiranting Gerakan Pramuka di Kecamatan Angsana, mungkin beberapa hal sering Bapak hadapi, dan saya percaya itu gitu Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun dengan kasus yang merupakan suatu bujukan moral gitu Pak? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak kepada saya, dan insya Allah untuk mengatasi hal masalah tersebut, saya ketika mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral yang saya lakukan, ini adalah pertama menelaah kasus atau permasalahan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu saya mengkolerasikan dengan norma, aturan, dan regulasi yang ada, dan melibatkan rekan-rekan guru dan komite sekolah sebagai sumber informasi identifikasi tersebut. Oh iya, gitu ya. Baik, jadi Bapak ketika mengidentifikasi masalah itu dikorelasikan dihubungkan dengan dengan norma atau regulasi yang ada, dan juga tidak lupa itu menurut Bapak perlunya adanya kolaborasi melibatkan semua pihak. Ya, betul. Baik, betul. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak dalam pengambilan atau menjalankan keputusan yang ada di sekolah, ya terutama kasus-kasus itu ya, yang dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan itu? Baiklah, untuk dalam mengambil keputusan di sekolah, saya selalu berkomunikasi secara terbuka dengan rekan-rekan guru dan komite, kemudian mengadakan musyawarah bersama-sama untuk mendapatkan solusi terbaik dari kasus yang dihadapi. Oh, jadi keputusan dari sekolah itu kemudian dia melibatkan semua pihak, dicari solusinya, kemudian dijalankan secara bersama-sama. Ya, baik Pak. Luar biasa ya Pak ya. Artinya kebersamaan dan kolaborasi itu sangat penting gitu ya. Betul. Nah, dalam tadi kan mengidentifikasi kemudian menjalankan keputusan, tentunya mungkin ada langkah-langkah atau prosedur ya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa dilakukan di sekolah Bapak atau di organisasi pramuka selama ini gitu Pak? Tentu langkah-langkah pasti kami lakukan. Langkah yang biasa dilakukan yaitu menganalisa permasalahan. Misalnya, apakah ini masalah
sederhana ataukah kompleks. Oh, gitu ya. Iya, berkomunikasi dengan rekan-rekan guru dan bermusyawarah untuk mencari solusi yang tepat, menjalankan keputusan secara bersama-sama. Itu diantara langkah yang kami lakukan. Oh, begitu ya Pak ya. Nah, luar biasa sekali Pak ya. Ada langkah dan prosedur ya yang Ya, dilakukan ada. secara bersama. Betul, harus itu mah. Nah, kemudian Pak, dari kita tadi bahwa langkah-langkah menurut Bapak selama ini hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan? Bagus. Hal yang efektif selama ini dalam pengambilan keputusan yaitu adanya musyawarah bersama. Oh iya. Jadi bermusyawarah bersama untuk mencari solusi terbaik agar adil dan bijaksana dalam mendapatkan sebuah keputusan. Oh begitu ya. Jadi langkah efektifnya adalah keputusan bersama yang Keputusan bersama. Ya hasilnya maksudnya sesuai kesepakatan gitu ya. Oke. Bersama. Nah, Betul. Baik, itu yang paling efektif ya menurut lo yang sudah dijalankan selama ini dengan betul. Bapak dan juga di sekolah gitu ya. Nah, tentunya Pak dalam menghadapi kasus ini atau tantangan ini kaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral ini, selama ini hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, maksudnya tantangan dalam mengambil keputusan baik yang kaitan dilema etika ataupun bujukan moral itu apa gitu selama yang Bapak hadapi? Kalau tantangan tentunya pasti ada. Hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika, misalnya mendapatkan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan. Hal ini tentunya kadang kita perlu komunikasi. Oh iya. Perlu komunikasi yang hangat untuk mendapatkan informasi permasalahan yang tepat. Nah, untuk mendapatkan kemufakatan yang melibatkan semua pihak merupakan salah satu tantangan. Itu diantaranya. Oh, iya. Jadi yang pertama itu tantangannya adalah menggali informasi yang tepat. Informasi dulu. Menggali informasi yang tepat. Kemudian memutuskan dengan secara bersama-sama. Iya. Itu tantangan yang selama memang ini yang dihadapi oleh Bapak. Gitu Betul. Nah, kemudian Pak, tadi kan kita sudah berbicara kaitan dengan hal yang efektif, kemudian tantangannya otomatis. Nah, kemudian apakah dalam mengambil keputusan atau menjalani keputusan bersama di sekolah ini, apakah Bapak ada jadwal tertentu atau sebuah dalam penyelesaian kasus dilema etika ataupun bujukan moral? Artinya dijadwalkan atau seperti apa rentang waktunya? Ya, tentu itu berarti kan tim schedule yang dilakukan. Betul. Jadi begini, jika suatu kasus langsung pada hari itu bisa diselesaikan dengan kesepakatan bersama, ya kami selesaikan. Namun jika solusinya membutuhkan waktu, maka ada kesepakatan jangka waktu. Hal ini tergantung pada kasus yang diselesaikannya. Jadi baru di situ kami membuat schedule untuk penyelesaian masalah tersebut. Oh, jadi ketika permasalahan itu bisa diselesaikan dan langsung dikerjakan bisa hari itu. Ya. Kalau tidak ditunda, jadi di situ membuat tim schedule-nya. Iya, jadi ada tempo untuk ada tempo betul. Ya. Baik. Nah, kemudian tadi kan kita kaitan waktu dan sebagainya, kaitan waktu dan penjadwalan gitu ya. Nah, kemudian selama ini dalam menghadapi kasus dilema etika dan bujukan moral, faktor apa saja, kemudian dan siapa saja yang dilibatkan untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Artinya apakah seseorang ataukah guru ataukah komite yang selama ini membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan? Berikut juga dengan faktor-faktor lainnya gitu Pak. Baik, kalau hal itu jelas kami selalu melibatkan orang yang sering mempermudah dalam pengambilan keputusan di sekolah. Tentunya rekan-rekan dewan guru, komite,
dan organisasi profesi. Oh begitu ya. Itu seperti K3S, PGRI, dilibatkan. apalagi ya saya juga di dalamnya karena keluaran gitu. Jadi semua terlibat. Begitu ya. Baik Pak. Wah luar biasa nih Pak ya. Berarti Bapak dalam pengambilan keputusan ini melibatkan elemen-elemen, artinya warga sekolah, guru, komite, kemudian organisasi profesi seperti kelompok kerja kepala sekolah, kemudian pengurus PGRI Muatan, dan juga mungkin dari Keluaran juga ya. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman tadi menghadapi kasus dilema etika dan juga masalah bujukan moral dalam mengambil keputusan itu, Pak? Baiklah, terima kasih. Pembelajaran yang dapat saya ambil itu bahwa pengambilan keputusan perlu diidentifikasi dan berdasarkan pada norma etika dan regulasi berdasarkan keputusan bersama. Oh begitu Pak. Gitu. Jadi tetap dari pengalaman itu kita tetap mengedepankan norma dan etika, regulasi dan juga keputusan bersama. Betul. Untuk supaya pengambilan keputusan adil dan bijaksana. Gitu ya. Baik Pak, mungkin untuk pertanyaan cukup. Sekali lagi saya terima kasih atas waktu Bapak dan juga jawabannya untuk pada wawancara kita kali ini, dan tentunya ini bermanfaat bagi saya pribadi ya, bermanfaat secara pribadi untuk dijadikan referensi pengalaman ke depan. Sekali lagi terima kasih. Baik, untuk demonstrasi kontekstual wawancara dengan seorang pemimpin kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SDN Pada Mulia 1, yaitu Bapak Ganda Wiranata MPD, mungkin cukup, dan saya sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Nana Sumarna, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Angsana 3, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Budi Saputra sebagai Kepala Sekolah SDN Kramat Manik 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang. Baik, Bapak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bapak atas meluangkan waktunya, kelonggaran waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Nah, setelah kita berkomitmen ya, saya menghubungi Bapak, mengirim WA, ternyata Bapak alhamdulillah hari ini bisa meluangkan waktunya. Baik, Pak Hudi ya, Pak Kepala SDN Kramat Manik 2, saya pada tugas model kontekstual diminta untuk mewawancarai kaitan dengan pengambilan keputusan. Yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, dalam sesi wawancara ini nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak kaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, baik, kita mulai saja ya, mungkin Bapak ya. Baik. Yang pertama, Bapak sebagai kepala sekolah tentunya dihadapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini ketika Bapak menjadi seorang pemimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga masalah bujukan moral? Saya sebagai seorang kepala sekolah, saya seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks, tentunya untuk mengidentifikasi apakah suatu kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral. Saya berusaha mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang
saling bertentangan dalam situasi tersebut. Misalnya nilai keadilan, terus juga kejujuran, kesetiaan, atau tanggung jawab. Selain itu juga mempertimbangkan norma dan regulasi yang ada. Oh iya, baik. Jadi ketika Bapak menemukan kasus dilema etika, Bapak itu mengidentifikasinya dengan tadi itu ya, apakah ini nilai kesetiaan, tanggung jawab, kemudian Bapak juga mempertimbangkannya dengan norma etika dan regulasi yang ada. Luar biasa, Pak. Nah, kemudian Bapak ketika diidentifikasi masalah, kemudian kan ada yang namanya perlu menjalankan suatu keputusan. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ketika saya mengambil keputusan, terutama dalam situasi di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau bernilai tinggi saling berbenturan, merupakan tantangan yang sering saya hadapi. Sebagai kepala sekolah, saya berusaha menciptakan ruang yang aman bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan menampung semua aspirasi. Terus juga yang penting bermusyawarah melalui rapat. Saya melibatkan guru, siswa, orang tua, serta komite untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Oh, jadi dalam pengambilan keputusan tentunya Bapak tadi mempertimbangkan kolaborasi ya dengan komite, dengan yang lainnya, dan juga tadi nilai-nilai yang tertuang tadi ya. Iya, Pak. Luar biasa, Pak. Nah, cut dulu. Bisa telepon lah. Pastiin kayak itu mau dipicen ya. Stay. Oh, stay gitu. Baik. Kurang boleh ya. 1, 2, 3. Baik, untuk jawaban tadi luar biasa ya Pak ya. Bapak melibatkan kolaborasi dengan warga sekolah dan juga yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan itu Bapak, yang ingin saya tanyakan, Bapak sebagai pemimpin, apakah bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Bapak dalam menghadapi dilema etika dan juga bujukan moral itu? Ada beberapa langkah yang sering saya gunakan, yaitu mengenali masalah terlebih dahulu, setelah itu juga mengidentifikasinya, terus mengumpulkan informasi masalah tersebut, dan selanjutnya yaitu mencari solusi, melaksanakan solusi sesuai keputusan bersama, dan meng-cross-check dari pelaksanaan solusi bersama tersebut. Oh, jadi yang saya tangkap Bapak itu mencari solusi secara bersama-sama, kemudian meng-cross-check kembali gitu ya, meng-cross-check kembali itu langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan di dalam menghadapi suatu kasus dilema etika dan juga bujukan moral di sekolah. Iya. Ya. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja selama ini yang menurut Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang paling efektif tentunya menganalisis, juga mengidentifikasi kasus terlebih dahulu, dan melibatkan semua warga sekolah dalam mencari solusi terbaik dengan keputusan bersama. Jadi hal efektif tadi yang Bapak sampaikan yaitu melibatkan semua warga sekolah untuk solusi yang tepat gitu. Dan ini adalah hal yang paling efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan. Iya, Pak. Nah, selanjutnya tentunya Bapak dalam menghadapi kasus atau masalah ini tentunya ada tantangannya ya, tantangan tersendiri. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral tersebut? Hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah menganalisis kasus. Hal ini kadang kasus yang dihadapi sangat kompleks. Awalnya terlihat sederhana, ternyata banyak
pertimbangan yang harus menjadi dasar pengambilan keputusan itu sendiri. Oh, jadi tantangan yang sering Bapak hadapi itu awalnya kasusnya sederhana, ternyata perlu pertimbangan yang matang ya, karena adanya kompleksitas akhirnya ya kompleksitas sehingga butuh pertimbangan dan juga solusi yang tepat. Pak. Luar biasa. Nah, Bapak selanjutnya dalam tadi ya dalam menghadapi kasus ini apakah ada rentang waktu penjadwalan atau apa untuk penyelesaian kasus dilema etika itu, apakah langsung diselesaikan pada hari itu juga atau dijadwalkan untuk menyelesaikannya? Dalam penyelesaian kasus yang selama ini kami laksanakan, yaitu tergantung dari kasusnya. Ada yang langsung diselesaikan secara langsung, ada juga yang memerlukan waktu. Tentunya tetap sesuai keputusan bersama melibatkan semua pihak. Oh ya, baik. Jadi yang selama ini dilaksanakan, kalau toh memang itu kasusnya bisa diselesaikan pada hari itu, diselesaikan ataupun kalau misalkan membutuhkan waktu, bisa juga di penjadwalan. Ya tentunya saya lebih tertarik ya, luar biasa Bapak ini selalu melibatkan solusinya secara bersama-sama atau dengan kemupakatan atau kesepakatan. Nah, baik Bapak, selanjutnya dalam menghadapi kasus dilema etika dan rujukan moral, tentunya ada pihak atau seseorang dan juga faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus dilema etika dan juga rujukan moral itu. Iya, Pak. Saya sering dibantu oleh rekan guru dan juga komite sekolah dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Selain itu juga peran ketua K3S, pengawas sekolah, dan juga ketua dan pengurus PGRI kecamatan saya sendiri. Oh begitu ya. Jadi pihak yang dilibatkan yaitu semua rekan guru, kemudian ya komite, kemudian juga organisasi profesi, kemudian pengawas sekolah, ya organisasi profesi seperti K3S, kemudian PGRI tentunya dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini ya, akan menjadi pertimbangan. Ini luar biasa sekali Pak ya, Bapak dalam pihak dan faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Dan pertanyaan terakhir Pak, nah dari semua hal yang tadi disampaikan, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan menghadapi kasus dilema etika dan juga rujukan moral ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu perlunya identifikasi masalah supaya tepat sasaran dan pencarian solusi secara bersama-sama berdasarkan musyawarah mufakat sebagai penguatan keputusan. Oh iya, baik. Dalam yang Bapak dapat petik ya, ternyata saya poinnya yang saya tangkap, Bapak itu pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai penguatan gitu ya. Luar biasa Bapak. Bapak untuk pertanyaan cukup ya untuk wawancara kita kali ini. Sekali lagi ini nanti menjadi menjadi sumber atau menjadi pengalaman tambahan untuk saya sebagai referensi dalam pengambilan keputusan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia untuk diwawancari pada kegiatan demonstrasi kontekstual. Baik, untuk itu wawancara kita kali ini dicukupkan Bapak. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kemudahan dan juga kesehatan. Terima kasih untuk kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 ini kami cukupkan, dan terima kasih banyak kepada semua pihak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.